Emang aku cantik, tuh benar-benar cantik. Cantik-cantik sayang, kita cuma temenan. Emang lagi tampan, tuh memang lagi tampan. Deng 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 deng. What's up? Wadaw, welcome back with me again. Aduh, wadaw, 2019 si Pendul looknya berbeda. Saking udah lamanya nggak muncul ke permukaan YouTube, udah banyak bewok. Ya, pokoknya 2019 saya bakal semangat lagi bikin video vlog. Tenang Pak, karena si Pendul itu orang terkepo Sabanjar. Oh, ada. Hari ini kita mau ngepoin ada yang baru pulang dari Malaysia. Habis ketemu Upin Ipin katanya. Jadi gimana keseruannya dia? Apakah dia ketemu sama Upin Ipin atau Ceku? Kita langsung tanyain aja siapa dia. Ikutin terus makanya vlog Sindul yang orang paling kepo Sabanjar ini kemana mana. Oke, cekidot, wadaw. Let's go. Oke, dan ini dia orang yang tadi kata saya baru pulang habis ketemu jenguk Upin Ipin. Wow. Gimana Rena kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Hamdan? Alhamdulillah kalau badan itu sehat, tapi kalau masalah hati masih tetap terjaga, masih kosong, awet. Sama dong. Waduh, sama. Bro, Rena kosong nih. Jadi katanya kan kemarin kabarnya Rena itu habis pergi ke Malaysia. Ya kan? Ya. Pergi ke Malaysia, siapa aja tuh yang pergi ke Malaysia? Jadi ke Malaysia itu kayak banyak gitu ya dari berbagai daerah gitu. Tapi kalau Rena sendiri pergi ke sananya sama mama, papa atau Sendiri. Katanya dia pergi sendiri. Di sana. Biar lebih agak enak, kita sambil jalan mungkin sambil cari cemilan, cilok atau otak-otak atau asal jangan makan hati aja lah. Cuman hati terus ya. Ya yang penting jajanannya itu jangan jajanan hati aja lah. Karena enak ya, jangan makan hati. Jangan aja, makan hati aja. Gimana kemarin di Malaysia? Seru? Seru banget, seru. Tapi ya gitulah ada ya namanya juga. Ya serunya mah nambah pengalaman gitu kan. Nambah pengalaman yang pasti banyak nambah temen juga kan? Iya. Cuma serunya itu kayak ada takutnya. Takutnya karena sendiri. Nah, untuk pertama kalinya gitu loh. Keluar negeri gitu kan tanpa orang tua, tanpa pacar, tanpa seorang yang ada di samping. Itu banget. Ya makanya kenapa nggak ajak si Pendul aja gitu pergi ke sana? Boleh tuh, kenapa ya kemarin nggak ikut? Karena oke lah nanti kamu mungkin bisa ajarin saya buat main TikTok. Buat main TikTok biar nanti saya bisa ikut pergi ke Malaysia next tahun. Wow. Nanti si Pendul ke Malaysia main TikTok kikian. Kita beli, ada tukang cimol, kita coba jajanan cimol di alun-alun Kota Banjar. Sekarang tadi agak sepi karena mungkin habis hujan juga dan populasi jomblo udah menurun. Mang ayah kene, ayah jaga baik-baiknya mangnya karena kehilangan itu sakit. Bikin jamur, jamur aja bikin 3. Ya, semua. Jadi kemarin ketemu nggak Upin Ipin di Malaysia? Nggak ketemu sayangnya, banyak banget padahal yang nanya Upin Ipin mana? Nggak pasti banyak ya, gitu. pasti teman-teman di Banjar soalnya Upin Ipin. Identik banget ya sama Upin Iya, Ipin. karena Malaysia udah identik banget dengan Upin Ipin. Iya. Tapi kemarin di sana ada nggak orang yang emang benar-benar kamu pengen ketemu di Malaysia, tapi sampai ketemu? Enggak sih, gak ada. Apa ada emang? Sih padahal pengen ketemu sama dancer juga penyanyi itu orang Malaysia. Tapi nggak ketemu. Mungkin dia nggak datang atau nggak diundang. Itu sebenarnya acara ngapain sih kamu kok dari TikTok bisa sampai ke ikut ke Malaysia gitu dari Banjar nih maksimal saat ini. Karena orang sering gua di foto deh pergi ke Malaysia coy main TikTok unggul. Makanya buat kalian yang pengen yang katanya TikTok diblokir dah itu buat orang-orang yang mungkin mereka yang nggak berkreasi atau dan jadi pokoknya menurut aku sih yang kalau alay gitu ya katanya TikTok tuh alay kan. Tapi nggak semuanya gitu, malahan aku ketemu di sana tuh
jadi di TikTok juga itu ada orang-orang yang bergenre komedi. Iya, ada komedi juga. Pakai apa? Aku mah jangan pakai pedes. Pakai pedes mah? Balado. Kamu di pedesan mah? Lewat sini aja. Jadi di sana itu kamu ketemu emang bener-bener orang yang nggak kamu tahu sama sekali. Enggak. Dari Indonesia pun kamu ada yang nggak tahu sama sekali. Jadi aku kan baru ya di TikTok, baru banget. Jadi kalau orang lain kan kayak udah pada kenal gitu sama TikTok lainnya. Nah kalau aku baru, jadi kayak yang sama dari Indonesia juga baru kenal waktu itu gitu, baru ketemu waktu itu. Tapi itu penilaian dari TikToknya sendiri buat milih kamu itu dari mana gitu? Apa dari followers atau dari viewers atau Gak dari? sih. Kalau followers kan masih dikit ya, gak terlalu banyak. Kalau followers di TikTok masih Jadi dikit. awalnya kan aku emang gak main TikTok. Terus aku kan di IG itu sering banget update. Main TikTok, Enggak. TikTok. Awalnya aku sering upload video dance gitu kan di Instagram. Iya. Terus aku nggak pernah main TikTok sebelumnya gitu. Cuma yang paling dulu banget ya pas Ya, awal-awal. pas lagi booming-boomingnya Lagi TikTok. dulunya. Terus kayak tiba-tiba aku kan pas buka Instagram itu ada DM dari official TikToknya langsung gitu, kayak katanya Hai Rena, gitu kamu dance-nya bagus gitu lah. Oh jadi puji gitu ya, puji, Ya kita puji suka, dance-nya. ya kita suka banget sama dance kamu katanya. Mending kayak dia tuh ngajak kalau Rena itu mending dance-nya di TikTok aja. Katanya gitu, ya udah ya. Katanya dia tuh bakal bantu aku gitu di TikToknya. Ya udah. Terus aku mulai tuh kan main dance di TikTok. Terus beberapa hari kemudian gitu, beberapa minggu kemudian dia tuh kayak bilang TikTok itu bakal ngadain acara besar katanya, kayak ngadain acara ulang tahunnya TikTok di Jakarta. Acaranya tuh bakal cuma ngundang orang-orang tertentu, gak semua orang TikTok diundang katanya. Kalau bawa diundang nggak tuh? Enggak ada waktu itu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Jadi Kita diundang. tapi nggak diundang waktu di Jakarta. Di Jakarta enggak. Waktu pas di Jakarta tuh kayak ketemu dan mereka udah seleb kali ya, udah Mereka banyak udah seleb, followersnya udah bahkan ribuan kan. Udah banyak, kayak aku juga kayak terus udah dapat undangan gitu juga, dia nyuruh aku ikut audisi di TikTok. Audisi dance, katanya TikTok lagi ngadain audisi dance di TikTok. Terus aku kayak masuk 15 besar. Masuk 15 besar dari orang yang banyak yang main TikTok di Indonesia dancer gitu. Terus pas di Jakarta kayak udah gitu ngadain challenge kayak bikin video, bikin ini. Ya aku beruntung hadiahnya tuh dapat ke Korea waktu itu. Iya. Berangkat? Enggak. Tolak ke Korea. Padahal sakit banget. yang suka luka Sangyo. Nah, padahal tuh itu pengen banget Pasti ke Korea. itu idaman buat para cewek yang suka nonton drakor, perginya ke Korea karena katanya di sana banyak cowok-cowok ganteng. Padahal di Banjar Balatak cowok ganteng termasuk si Benyur. Wadah. Banyak itu ya. Banyak. Itu pasti kecewa banget kan nggak ke Kecewa Korea. banget soalnya kan waktu itu yang menang itu yang ke Korea itu 6 orang itu kan, berapa ya? Cuman 6 orang se-Indonesia. Iya. Terus katanya kita bareng-bareng tuh ke Jakarta ngurusin visa Korea. Kan ke Korea itu kayak ribet gitu dokumen-dokumennya. Oh, jadi lebih ribet ke Korea. Oh, Ribet jadi kayak- jangan mau ke Korea deh, mendingannya ke Singaparna weh. Kayak tabungannya juga harus besar gitu kan, susah. Terus kayak kita ngurusin sendiri waktu itu. Tapi itu pas kamu kan ke Korea mah gagal ya karena dokumentasi. Kalau ke Malaysia itu kamu biaya administrasinya ditanggung sendiri atau dari TikTok? Sama TikTok. Sama TikTok. Waduh, ini pasti percakapan yang bakalan seru. Kita sambil ngemil ini, kita kayaknya pergi di sana aja tuh lebih enak. Yuk. Ya, jadi kita sekarang sambil ngopi-ngopi santai. Bukan ngopi sih, Santuy. ngemil. Kebiasaan si pendua. Jamur ngemil nih. ya. Ini pakai ini nggak? Usah. Nih? Usah. Jadi tadi kan katanya ke Korea gagal.
ke Korea gagal gara-gara dokumentasinya Ya. itu lumayan ribet. Yang jadi- paling ribet ngurusinya itu apanya? Wah, banyak banget kayak dari rekening koran gitu kan. Rekening koran buat apa? Jadi Korea itu kan negara maju ya. Negara maju. Mereka itu kayak nggak mau sampai ada gelandangan gitu kan, kayak What? pendatang jangan sampai jadi gelandangan. di sana tuh. Jadi emang syaratnya itu ribet banget gitu. Iya sih bener, kalau Korea itu kan mereka tuh orangnya bener-bener Maju lah. maju pisan gitu. Jadi bener-bener ribet lah ya. Ribet kesana itu, terus udah sih udah beres ya sebetulnya tuh kayak dokumennya kita bareng-bareng ngurusin, tapi hasilnya gitu kan kayak nunggu di internet gitu di web, kayak di reject gitu lah, nggak diterima sama Koreanya. Jadi kamu sama Teman-teman. Korea aja ditolak loh. Ayo. Apalagi sama kamu. Itu penyebab dia masih jomblo guys. Aduh. Karena dia terlalu pilih-pilih cowok, jadi dia selalu menolak cowok-cowok yang datang. Enggak sih sebenarnya Enggak. nggak memilih nih ya, cuma jadi kayak butuh waktu untuk kayak- Mengobati hati. Nah, mengobati hati gitu loh. Jadi ini tuh hati tuh masih luka gitu, masih terbuka, basah. nggak- belum sanggup gitu loh membuka lagi. Gimana kok bisa sampai gagal ke Korea tapi bisa ke Malaysia? Nah, kalau Korea itu pakai visa, kalau Malaysia enggak. Malaysia, Singapura itu kayak katanya udah kerja sama gitulah, gak tahu ya aku. Jadi kalau orang Indonesia mau ke Malaysia atau ke Singapura nggak usah pakai visa gitu, asal punya paspor aja. Jadi cukup bisa pakai paspor. Jadi paspor itu buat kita berangkat Iya, doang kan. berangkat aja. Kalau bisa mah KTP lah kalau kata ini kayak kan. visanya mah kayak stempel itu mau gimana ya, susah jelasinnya juga. Ya, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya saya dulu bener belajar kalau Ya. misalnya itu kalau nggak salah kayak KTP kita gitu, KTP kita di sana. Ya. Kalau kita itu nunjukin bahwa kita tuh orang Indonesia gitu. Ya. Jadi izin Izinnya tinggal ya, di izinnya. luar negeri gitu. Persiapan kamu apa yang paling kamu persiapin? Yang paling penting disiapin untuk pergi ke Malaysia. Waktu ke Malaysia. Ah. Ya pertama uang. Aduh itu. Karena di sana pasti membutuhkan banyak uang Iya, untuk hidup. meski ya kita kan ditanggung kayak hotel, akomodasi transportasi gitu ditanggung, cuma kan pastilah makan, ya untuk kayak jajan gitu. jajan kan di sana kayak banyak kuliner gitu kan. Itu makanan apa, pengen tahu dong gitu kan. Kalau daging yang dijual sama si Mail ada. Dua singgih. Mari beli. Ya jadi yang penting yang pasti uang. Terus mental gimana? Mental kamu. Aduh, itu sempet ya sehari sebelumnya gitu kayak galau gitu, kayak Yakin nggak ya gitu? Yakin nggak ya, berangkat nggak ya gitu, kayak kalau misalnya nggak berangkat takutnya orang kayak bilang pembohong gitu kan. Iya, agak bener. takut dibully juga gitu. Terus kalau berangkat takutnya Ada uang nggak apa-apa. cukup, terus ada apa-apa, orang tua juga kayak takut gitu, takut hari uang gimana ya, orang tua gitu ngelakuin. Tapi galau pergi ke Malaysia daripada ngegalauin dia ya. Sangat Iya. bermanfaat itu mah. Aduh, ngapain sih ngegalauin dia terus? Ya, pas pertama kamu nginjek Malaysia, first impression kamu apa? Pertama kayak panas, aduh. Panas di Malaysia, sana, iya, panas kayak di Banjar. Kayak lebih panas gitu daripada Indonesia. Kebanyakan orang kayak orang India gitu malahan. Di Malaysia? Iya, banyaknya orang-orang India gitu. Tapi kayak Mungkin udah lebih menetap. lebih tepatnya orang Melayu ya. Orang Melayu karena India, Malaysia, Iya. Indonesia itu kan Melayu ya. Orang Cina juga banyak. Orang Cina di sana banyak. Berarti yang jualan HP itu kayaknya. Ya, jadi aku mau ngasih pendapat nih ya. Jadi buat kalian yang katanya bilang main TikTok tuh alay, kan katanya nggak jelas, nggak ada kerjaan, kan kebanyakan orang bilang kayak gitu. Nah kalian itu cuma ngelihat dari pandang yang apa ya, Yang pandang alay. aja. Kalian nggak lihat tuh dari sisi yang lain. Ternyata apa ya, pemain TikTok itu banyak banget yang benar-benar berbakat gitu loh. Daripada kalian yang cuma apa ya ngomongin gitu kan, bilang alay-alay, padahal sebenarnya kayak dancer banyak banget yang bagus, dance-nya, nyanyinya bagus, sampai lagi audisi The Voice Indonesia juga ada gitu. Ya kalian jangan lihat apa ya TikTok itu kayak alay aja gitu, sebenarnya banyak banget pengguna TikTok yang benar-benar berbakat. Terus mereka juga bukan
selain menyalurkan bakat dia di TikTok, dia juga kayak malah aku bangga gitu loh sama anak-anak TikTok lainnya. Dia tuh kayak menyalurkan bakat di TikTok tapi menghasilkan juga. Mereka itu kayak udah kuliah juga, biaya sendiri karena sama Dari TikToknya itu tiap bulan gitu kayak digaji gitu. Termasuk kamu? Iya. Jadi jangan sangka kalau dia cuma diam-diam doang di Banjar, cuma joget-joget, dia dapat duit loh. Hobi yang menghasilkan itu enak banget, asik Enak banget. Iya. Pokoknya sukses terus buat Rena, semangat terus berkarya di dunianya, yaitu dunia dancer, joget-joget. Pokoknya sukses terus ya, semoga sama TikToknya juga diperpanjang. Amin. Ya pokoknya segitu hungkul vlog Sindul yang udah ngepoin Rena. Thank you buat kalian semua yang udah mau ngikutin semua kegiatan, ngomong-ngomong, bincang-bincang sama Rena, seorang player TikTok. Ya intinya thank you buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kepoin ID dan jangan lupa like, share juga. Subscribe kalian ataupun like kalian, komen kalian, share kalian itu bisa menjadi satu motivasi buat saya sendiri bisa nge-vlog. Mungkin bisa satu hari itu bisa 2-3 kali. Sampai ketemu di next vlog selanjutnya. Si Pendul mau ngapain atau si Pendul mau ngepoin siapa? Pokoknya ikutin terus, oke? Sekali lagi thank you buat Rena, Yeah, you're welcome. anak TikTok Indonesia. Yuk kita pergi jalan-jalan lagi. Oke, cheers. Kita nyari udara segar. Kita lanjut jalan-jalan. Kamu di sepatu, aku pakai sendal.